Tidak semua niat baik, langkah dan usaha yang baik otomatis pasti berhasil akhir baik. Saya paling tidak suka dengan istilah yang sekarang tren, hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar. Kata siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang berbuat sesuatu insya Allah hampir pasti niatnya mulia, nawaitunya pasti baik. Bahkan maling, copet atau rampok pun saat ketangkep, saat digebugin lalu dicoba ditanya niatnya apa, nyolong, nyopet, apa ngerampok, maka jawabannya tidak jauh, niatnya untuk menghidupi keluarganya, atau maaf pekerja seks komersil atau PSK. Saat ditanya niatnya untuk apa, menjajakan diri, bertindak asusila, dan jawabnya pun tidak jauh, niatnya mulia sekali. Apalagi kalau bukan untuk biaya hidup, menghidupi keluarga, untuk sekolah anak-anaknya, atau bahkan untuk membiayai ibunya yang sedang sakit di rumah sakit, dan sebagainya dan sebagainya. Apa ada orang yang dari niatnya saja sudah jahat? Ya pasti ada. Niat jelek, niat buruk, atau niat busuk pasti ada. Tetapi orang kategori ini tingkatannya sudah parah, sudah sangat zalim. Lalu bagaimana dengan niat Ustadz Yusuf Mansur yang sekarang tertekan lantaran 12 orang rekanan bisnisnya mengadukannya dan menuntutnya ke Pengadilan Negeri Tangerang? Bagaimana pola atau asal usul, kisah asal mula, asal muasal bisnis patungan yang kini menjadi beban, musibah, bencana, dan petaka? Lalu juga sebenarnya seperti apa gambaran bisnis patungan usaha itu? Maka inilah jawabannya. Patungan usaha merupakan bisnis yang pada awalnya niatnya sangat indah. Niatnya patungan usaha sungguh sangat mulia. Patungan usaha ini diniatkan untuk memberdayakan ekonomi umat, menyelamatkan ekonomi umat, sekaligus memberdayakan ekonomi umat, agar umat bersama-sama mempunyai bisnis bersama-sama, seperti hotel atau apartemen, yang itu peruntukannya untuk rombongan haji dan umroh. Bentuknya atau terselenggaranya bisnis itu ya dengan cara bersama-sama atau berjemaah, karena berjemaah adalah sunnah. Ada hadis Nabi yang bilang, kalau saya tidak keliru, artinya kurang lebih begini, bahwa domba yang dimakan serigala adalah domba yang berjalan sendirian, tidak bersama-sama atau berjemaah. Maka program mulia berjudul patungan usaha itu kemudian mulai menggalang dana. Bahasa kerennya itu menjaring investor untuk mulai berinvestasi. Karena tujuannya sangat mulia, sangat indah, bernilai ibadah, berprospek ekonomi yang tinggi, maka bisa ditebak usaha menjaring investor ini sangat mudah sekali. Peserta patungan usaha mencapai ribuan investor, ribuan peserta. Bisnis Ustadz Yusuf Mansur berjudul patungan usaha memang merupakan salah satu proyek mercusuar. UYM punya banyak sekali proyek, dan proyek patungan usaha digagas secara ideal, membumbung tinggi, tidak hanya setinggi langit, bahkan menembus langit. Karena berpahala surga, prospektif, bernilai ekonomi yang tinggi, dan tentu saja sangat bernilai ibadah lillahi ta'ala, li'i'la'i kalimatillah. Namun sungguh sayang seribu sayang, proyek bisnis bernama patungan usaha itu kini nasibnya tidak karuan, tidak jelas. Patungan usaha yang didesain dan dikonsep Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2012 itu tidak jelas sekarang nasibnya. Bentuk fisik bisnis patungan usaha itu berupa Hotel City. Jadi bentuk usahanya itu adalah Hotel City yang terletak di Jalan Muhammad Toha, Tangerang, Banten. Dan pada kurun waktu 2012 atau 2000 sampai 2013 itu beliau, Ustadz Yusuf Mansur itu menghimpun dana selama 2 tahun itu, 2012 dan 2013, untuk mewujudkan mimpinya. Mimpi Ustadz Yusuf Mansur itu sangat banyak, diantaranya mimpi mempunyai hotel syariah. Hotel syariah ini oleh UYM kelak nantinya diproyeksikan untuk dipergunakan sebagai sarana ibadah kepada Allah, karena hotel itu diperuntukkan atau peruntukannya buat menginap para jemaah haji dan umroh yang hendak berangkat ke Mekah, dan buat yang baru pulang dari Tanah Suci Mekah dan Madinah. Hotel patungan itu betul-betul hotel ibadah bersyariah, karena yang menginap di hotel hanyalah calon haji. Karena yang menghuni kamar hotel itu tidak lain hanyalah para calon haji. Bukan hotel untuk para jomblo, janda dan duda yang kesepian, bukan. Maka atas ide yang begitu indah, program bisnis patungan usaha yang penuh pahala dan bernilai ibadah itu, karena menjalankan misi dakwah, maka banjirlah para investor menyetorkan uangnya ke rekening atas nama Jam'an Nur Khotib.
Siapa Jam'an Nur Khatib? Nama Jam'an Nur Khatib adalah nama asli Ustadz Yusuf Mansur. Besaran angka atau nominal duit yang disetorkan itu antara 10 juta rupiah sampai 12 juta per lembar sahamnya. Dan ini adalah ijazah atau lembaran sertifikat yang ditandatangani langsung oleh UYM. Dalam perjanjiannya, UYM sebagai pemilik bisnis investasi akan memberikan kepada investor atau yang menanamkan uangnya, menanamkan sahamnya, uangnya akan dikembalikan nanti setelah 10 tahun. Dan pada setiap tahunnya, pada setiap tahunnya si investor itu akan, selama 10 tahun itu, investor akan mendapatkan uang kerahiman sebutannya sebesar 8% dari nilai investasi yang ditanam. Tetapi pada pertengahan tahun 2013, UYM mendapatkan teguran dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Teguran OJK kepada UYM ini karena UYM dinilai menyalahi undang-undang atau regulasi. Maka kemudian nasib dari patungan usaha ini pun mulai menambahkan kekurangjelasannya atau ketidakjelasannya. Menurut regulasi atau undang-undang, perorangan itu tidak diperbolehkan menghimpun dana secara umum, menghimpun dana umat, apapun namanya, patungan usaha atau investasi berjamaah atau sebutan lainnya, tidak bisa. Menurut regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, bukan atau tidak boleh perorangan menghimpun dana, dan yang diperbolehkan menghimpun dana adalah institusi yang berbadan hukum. Maka untuk menjawab teguran itu, UYM kemudian membuat koperasi. Koperasi itu, bentukan UYM itu bernama Koperasi Merah Putih atau Koperasi Indonesia Berjemaah. Uang yang masuk ke rekening atas nama Jam'an Nur Khatib atau atas nama asli UYM konon dialihkan ke rekening koperasi. Nah, setelah itu website patungan usaha yang semula aktif bisa dibuka, bisa diakses sebagai informasi untuk peserta patungan mulai tidak aktif. Websitenya entah tutup atau tidak bisa dibuka atau lenyap. Di tangan Koperasi Merah Putih itu, jalannya kegiatan bisnis patungan usaha sudah tidak lagi berkembang. Sementara uang yang terkumpul dari investor itu sekitar 24 miliar. Sedangkan untuk mengambil alih satu tower saja dari 2 tower yang ada, dari bangunan apartemen yang mangkrak itu dibutuhkan 60 miliar. Jadi masih ada kekurangan uang, kekurangan biaya. Satu tower dari 2 tower itu dihargai 60 miliar dan baru ada 24 miliar. Satu tower dari 2 tower dengan 11 lantai itulah yang dijadikan Hotel City yang menjadi bisnis patungan usaha yang peruntukannya untuk jemaah haji dan umroh. Dan kemudian Hotel City itu diresmikan tahun 2015. Lalu dari mana dana yang untuk menutupi kekurangan itu? Dari 60 dikurangi 24 miliar, kan cuma ada 24 miliar dari patungan usaha atau uang investor, sementara harus membayarnya 65 miliar untuk membayar satu tower Hotel City. Maka UYM kemudian berhutang kepada bank konvensional, dan menurut pengakuannya UYM harus membayar ratusan juta rupiah per bulannya untuk mencicil hutang itu. Cicilan sebesar itu belum termasuk bunganya. Maka jika dicermati, sebenarnya konsep awal dari Hotel City sangat menarik, sangat indah, sangat berkah. Tetapi belakangan bisnis yang semula barokah berubah menjadi musibah. Pada awalnya siapa sangka penawarannya atau iklannya itu, promosinya itu indah sekali. Para investor diiming-imingi atau dipromosikan, inilah hotel syariah. Hotel syariah itu hotel yang syar'i, yang sesuai dengan keislaman, dengan syariat, dengan hukum Islam. Nah, itu baru dari kelebihan pertama. Belum ada kelebihan-kelebihan yang lain tentang keberadaan syariahnya udah. Terus kelebihan atau keutamaan yang ditawarkan lainnya adalah lokasinya yang bahkan dikatakan atau dipromosikan sebagai sangat strategis. Karena ada tepat di belakang Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Hanya butuh 5 menit saja dari Bandara Soekarno-Hatta. Begitu promosi Ustadz Yusuf Mansur saat beriklan dulu menjaring investor. Namun coba dicek faktanya, untuk mencapai Bandara Soekarno-Hatta dari Hotel City dibutuhkan waktu paling cepat, secepat-cepatnya itu 30 menit atau setengah jam. Hal itu karena sepanjang jalan Muhammad Toha Kota Tangerang itu dikenal sebagai jalan dengan kemacetan tingkat tinggi. Janji-janji manis UYM untuk menjaring investor tetap menarik. Calon investor tertarik dengan penawaran hotel syariah dan lokasi usaha yang begitu strategis, apalagi setiap tahun dijamin mendapatkan uang, sebutannya kerahiman atau royalti lah ya bagi hasil sebesar 8% dari nilai investasi. Maka dalam promosinya UYM tidak pernah menyinggung bagaimana jika nanti ada kerugian. Disinilah permasalahannya. Jadi pada saat iklan, namanya juga iklan promosi, UYM tidak pernah menyinggung bagaimana nanti apabila nantinya terjadi
kerugian dalam operasionalnya. Dan di awal operasional tahun 2015, Hotel City memang bersyariah dan dikelola oleh manajemen Horizon. Tetapi Horizon hanya bertahan selama 2 tahun saja. Tahun 2017 Horizon hengkang, minggat pergi dari Hotel City. Maka hotel itu pun dikelola sendiri oleh timnya UYM. Rupanya sejak awal tingkat hunian itu di bawah 30%. Bahkan ketika pandemi COVID melanda sejak Maret 2020, tingkat huniannya udah mulai terpuruk, makin terpuruk. Restoran yang ada di depan lobi itu, tempat biasa orang nongkrong sambil minum kopi, tidak lagi beroperasi. Padahal itu yang paling depan. Makin sepi saja hotel ini karena sejak awal hotel ini merugi. Maka komitmen awal bahwa hotel ini sebagai hotel bersyariah berubah menjadi hotel konvensional. Dari semula yang ditawarkan sebagai status syariah berubah menjadi hotel konvensional. Sebagai hotel transit untuk jemaah haji juga hanya sebatas angan-angan atau jauh dari kenyataan. Maka ketika waktu lalu Ibu Ica Tenggarong itu menanyakan kelanjutan patungan usahanya, UYM tidak bisa menanggapi. Malah dia mengatakan akan mengembalikan dana patungan usaha milik Bu Ica. Tetapi Bu Icanya tidak mau karena perjanjiannya kan setelah 10 tahun waktunya tinggal 1 tahun lagi, 10 tahunnya, dana tersebut otomatis kembali. Dan uang 8% per tahun yang ditawarkan diterima setiap tahunnya juga tidak ada. Jika melihat perkembangan selama ini, karena ada investor yang hendak mengambil dananya dipersulit dan berbelit-belit, rasanya setelah 10 tahun dana investor akan kembali. Dan UYM akan terus melanjutkan bagaimana caranya untuk menghadapi permasalahan ini. Inilah yang namanya judul video ini adalah niat mulia berbuah musibah. Jadi tidak semua niat baik itu berujung baik. Makanya saya tidak suka dengan sebutan hasil atau ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar. Kata siapa? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!